Shalom, saya Tessa mengucapkan selamat datang buat jemaat yang baru pertama kali hadir di gereja ICC. Saya sangat bersuka cita saudara boleh beribadah bersama kami pada pagi hari ini. Usai ibadah ini ada special gift yang boleh saudara ambil di meja informasi lantai 6. Kami tunggu kehadiran saudara minggu depan. Saudara, tidak ada manusia yang sempurna. Yang ada hanyalah pribadi yang mau terus untuk berubah menjadi lebih baik lagi. Di ICC ada iClick, yaitu komsel di mana kami bisa bertumbuh secara rohani melalui diskusi firman Tuhan, refleksi bersama, dan saling mengenal. Di iClick saudara bisa mendapatkan dukungan komunitas. Saudara bisa saling membantu, saudara juga bisa saling melayani. Jadi tunggu apa lagi? Ayo daftar iClick di meja informasi. Pengumuman selanjutnya adalah untuk para pebisnis. Branding adalah salah satu hal yang penting di dalam berbisnis. Mari perkuat bisnis saudara dengan membangun citra yang baik, keyakinan dari konsumen, menjamin kualitas, serta memiliki prestis. ICC mempersembahkan Business Talk dengan tema Elevate Your Brand bersama Gianni Mesa. Beliau adalah pemilik dari Fondage Indonesia yang juga melayani sebagai worship leader di JPCC, juga penulis lagu-lagu worship di JPCC. Catat waktunya Selasa 5 November jam 6:30 malam di IPC Hall. Biaya investasinya hanya Rp100.000 saja, dan untuk mendaftar silakan klik link di LED tersebut. Tidak hanya untuk para pebisnis, ICC juga rindu untuk memperlengkapi saudara yang ingin belajar fotografi dari dasar. Buat pemula ini boleh banget ya, karena akan hadir ICC Photography Course yang akan diadakan mulai 3 November jam 12:12 siang. Jadi minggu depan setelah ibadah kedua. Kursus ini gratis. Jadi bagi yang memiliki kamera silakan membawanya. Dan informasi terakhir, persiapkan diri Anda untuk perjalanan ke Israel ya bersama Pastor Chandra Sunjaya. Tur ini akan menjadi discipleship trip yang akan membantu kita untuk mengenal lebih lagi tentang kebenaran firman Tuhan, karena kita akan mendatangi tempat-tempat langsung sesuai Alkitab. Di tempat tersebut kita akan mendapatkan penjelasan dan juga firman Tuhan. Nah, tur ini akan menjadi tur yang aman karena kita akan masuk melalui Mesir dan melewati Israel, kemudian kita akan pulang melewati Yordania. Juga menggunakan maskapai yang salah satu teraman yaitu Qatar Airlines. Jadi siap-siapkan tabungan saudara, siap-siapkan waktu saudara untuk tanggal 10 sampai 21 Maret tahun depan. Untuk informasi lebih lanjut bisa menghubungi ke 081 220 222 111. Sekian informasi hari ini. Sebentar lagi kita akan mendengarkan firman Tuhan. Catat, bagikan, dan lakukan. Kita sambut Pastor Yopi Harisantoso. Thank you. Haleluya. Siapa yang diberkati boleh lambaikan tangannya. Boleh kasih applause untuk yang melayani. Ya, dari pagi, siang, nanti ada satu kebaktian akhir. Ya. Dan yang di youth, di iKids. Amin. Kita sama-sama doa, kita hampiri Tuhan. Bapak mengucap syukur untuk persekutuan kami di gereja ini sebagai satu keluarga Allah di mana Engkau kepalanya. Terima kasih untuk segala sesuatu yang sudah Engkau berikan, bahkan apa yang sudah Engkau persiapkan, apa yang baik untuk setiap kami Tuhan. Roh Kudus pakai lidah bibir hamba-Mu untuk menyampaikan persis seperti apa yang Kau mau. Di dalam nama Tuhan Yesus, semua yang siap mendengarkan firman Tuhan sama-sama katakan, amin. Shalom semuanya. Untuk yang baru pertama kali datang, selamat datang di ICC. Saya percaya, berharap, berdoa, sepulang dari sini saudara mendapatkan berkat. Amin. Nah, judul saya hari ini menemukan siapa kita di hadapannya, di hadapan Tuhan. Nah, saya akan mulai dari Efesus 2 ayat 10.
Sekali lagi demikian. Karena kita ini, kita semua manusia, buatan Allah. Diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik. Yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Tuhan mau supaya kita hidup di dalamnya. Nah, ayat ini menekankan bahwa kita semua adalah ciptaan Tuhan. Karya Tuhan. Yang memiliki tujuan. Yang memiliki panggilan khusus yang Tuhan sudah persiapkan sebelumnya. Bagi kita anak-anak Tuhan yang di dalam Kristus. Jadi kita bukan hanya sekedar diselamatkan, dapat tiket masuk ke surga. Ternyata ada sesuatu yang Tuhan inginkan. Yaitu untuk melakukan pekerjaan baik. Yang percaya katakan amin. Nah, gimana caranya kita melakukan pekerjaan baik? Dikatakan agar supaya kita hidup di dalam Kristus. Artinya dengan jalan kita menjadi murid Kristus. Jadi setelah diselamatkan, kayak teman kita dibaptis diselamatkan, ada tahap selanjutnya, yaitu untuk menjadi murid Kristus. Yang mengerti katakan amin. Nah, kenapa kita harus jadi murid Kristus? Kenapa kita harus menemukan siapa diri kita di mata Tuhan? Mengapa? Supaya kita bisa mengerti bahwa ada tujuan yang jauh lebih besar daripada apa yang kita pikirkan selama kita hidup. Jadi kita bukan hanya sekedar hidup. Ada tujuan yang jauh lebih besar. Bahkan ada tujuan yang spesifik bagi setiap kita. Semuanya tanpa terkecuali. Yang khusus bagi Tuhan, bagi kita. Dan ini yang akan membawa kita kepada kepenuhan hidup. Yang percaya katakan amin. Nah, bagaimana caranya? Kita harus jadi murid Kristus. Caranya bagaimana? Sangkal diri, pikul salib. Matius 16:24. Lalu Yesus berkata kepada murid-muridnya. Berarti berkata juga sama kita karena kita murid-murid Kristus. Amin. Nah, Yesus bilang gini. Setiap orang, tanpa terkecuali berarti, yang mau mengikuti aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya, dan mengikut aku. Jadi ini sebuah keharusan yang tidak bisa kita hindari. Yesus pergi ke salib. Kalau kita mau ikut Kristus, berarti tujuan kita juga sama. Kita tujuannya ke salib. Kita pikul salib. Dan ini dilakukan setiap hari. Pikul salib, sangkal diri, ikut Tuhan. Ini setiap hari. Nah, salib ini bukan apa? Bukan suami kita yang udah tersinggung. Bukan. Atau istri kita yang suka marah. Bukan. Ya. Atau teman kantor kita yang nyebelin banget. Itu kayaknya salib saya. Bukan. Ya. Salib itu jadi kesediaan untuk menanggung penderitaan. Karena kita mau ikut Tuhan. Melakukan apa yang Tuhan mau. Kadang-kadang ada tekanan, ada celaan. Mati bagi diri sendiri. Mati bagi dosa. Mati bagi dunia. Ini pikul salib. Nah, kalau sangkal diri. Bukan artinya kita saya menghindari gak makan coklat. Atau gak makan nasi padang. Bukan. Ya. Sangkal diri itu melepaskan hak kita untuk menempuh jalan sesuai keinginan kehendak kita sendiri. Tapi menyerahkan sepenuhnya kepada kendali Tuhan. Itu sangkal diri. Nah, sangkal diri, pikul salib ini harus dijalani setiap hari. Jadi kita harus selalu tunduk sama kehendak Tuhan. Bukan hanya hari Minggu. Tapi setiap hari. Yang percaya katakan amin. Tadi teman kita dibaptis. Tanda pertobatan. Kita diselamatkan sekali, 2 kali. Sekali. Tapi pertobatan setiap hari. Kita dibaptis sekali.
Tapi kita rutin mengadakan perjamuan kudus. Perjamuan kudus untuk apa? Sebagai peringatan akan kematian Kristus. Bagaimana pengorbanan Kristus, tubuhnya, darahnya dicurahkan bagi kita. Supaya kita tidak menganggap sepele apa yang Tuhan korbankan sama kita. Dan kita meresponinya dengan pertobatan setiap hari. Yang percaya katakan amin. Nah, kita tahu Yesus menggenapi panggilannya. Apa yang sudah dinubuatkan. Memenuhi kehendak Bapanya. Mengalami kemenangan. Mengalahkan kematian. Kemuliaan. Nama di atas segala nama. Gimana caranya? Dia menuju kayu salib. Berarti dengan cara yang sama kita pengikutnya. Untuk kita bisa masuk dalam kepenuhan hidup. Pemulihan. Kesembuhan. Kita mau terus naik. Kita mau diberkati. Jalannya sama. Kita harus turut kehendak Bapa. Kita harus sangkal diri. Pikul salib. Hanya itu jalannya. Yesus waktu di Taman Getsemani, Yesus bilang gini. Bapa, sekiranya cawan ini berlalu. Tapi biarlah bukan kehendakku yang terjadi. Tapi kehendak Bapa yang terjadi. Jadi setiap hari kita tuh sama jalannya seperti itu. Ada keinginan, ada kehendak kita, ada cara kita. Tapi setiap hari kita mau tunduk sama kehendak Bapa. Mau tunduk sama kehendak Tuhan. Bapa, saya maunya seperti ini. Tapi biarlah bukan kehendak saya yang terjadi. Kehendak Tuhan yang terjadi. Pada saat kita melakukan itu, kita sedang masuk dalam rancangan Tuhan yang sempurna. Yang percaya katakan amin. Nah, saya mau kasih contoh dari seorang tokoh yang luar biasa dalam sejarah Israel, yaitu Gideon. Kita tahu Gideon ya. Bahkan pernah dibuat filmnya dulu 300 ya. Gideon ini kalau kita baca di Hakim-Hakim, itu orang yang penakut. Ya, bahkan waktu Tuhan pertama ketemu sama Gideon itu lagi nyumput, dia lagi sembunyi. Ya, Gideon ini penakut, tidak percaya diri, dan dia merasa saya ini yang paling kecil, saya paling muda, udah paling muda dari suku yang paling kecil. Ya. Tapi pada perjalanannya kita tahu Gideon jadi pahlawan yang luar biasa, gagah berani. Memimpin bangsa Israel untuk mengalahkan Midian. Nah, proses perjalanan bagaimana Gideon menemukan siapa dirinya yang sesungguhnya dengan jalan sangkal diri, pikul salib. Dan ini kita bisa lihat beberapa kali Gideon harus menyangkal dirinya. Ya, mematikan hidupnya yang lama. Dan dia hidup dengan identitas yang baru. Nah, saya akan bacakan yang menarik ya ini. Nah, saya kasih dulu backgroundnya ya. Kenapa Tuhan pilih Gideon? Jadi pada saat itu Tuhan udah menyelamatkan bangsa Israel keluar dari tanah Mesir ya. Tapi setelah diselamatkan, bangsa Israel ini nggak mau tunduk, nggak mau mengikuti perintah Tuhan. Ya. Akhirnya karena akibat tidak mengikuti perintah Tuhan, dia diserang oleh bangsa Midian. Hidupnya menderita karena ada bangsa Midian. Sesudah gitu bangsa Israel teriak-teriak sama Tuhan. Tuhan tolong saya, tolong kami. Ya, puji Tuhan, Tuhan adalah kasih. Tuhan panjang sabar. Tuhan pilih Gideon untuk membebaskan bangsa Israel. Jadi kadang-kadang seringkali kita gitu ya. Udah diselamatin sama Tuhan nih. Tapi kita nggak mau ikut Tuhan. Nggak mau tunduk sama Tuhan. Ketika ada masalah, kita teriak-teriak sama Tuhan. Tapi puji Tuhan, Tuhan selalu sabar. Amin. Nah, yang menarik ini, pada saat Tuhan panggil Gideon, perintah pertama yang Tuhan kasih sama Gideon, itu untuk meruntuhkan mezbah Baal ayahnya. Kita baca di Hakim 6:25. Pada malam itu juga Tuhan berfirman kepadanya, ambillah seekor lembu jantan kepunyaan ayahmu, yakni lembu jantan yang kedua, berumur 7 tahun,
runtuhkanlah mezbah Baal kepunyaan ayahmu dan tebanglah tiang berhala yang di dekatnya. Ya. Dan selanjutnya Tuhan suruh Gideon untuk membangun mezbah Tuhan. Ya. Dari tiang berhala itu. Jadi Gideon ini harus menghancurkan mezbah Baal papanya. Bukan disuruh ngelawan orang tua, bukan. Tapi melawan kepercayaan yang salah di luar Tuhan. Ini tindakan yang penyangkalan yang luar biasa. Berarti ini kepercayaan yang sudah lama dianut oleh papanya, yang salah. Berarti Gideon juga mungkin diajarin, dia udah masuk. Dan ini juga kepercayaan masyarakat sekitar pada saat itu. Dan perintah pertama yang Tuhan kasih, Gideon harus menghancurkan mezbah Baal itu. Kepercayaan yang lama. Gini. Pada saat kita terima Tuhan, nah seringkali masih ada pandangan, keyakinan, cara pikir kita yang lama, yang mungkin tidak sesuai dengan jalan firman Tuhan. Nah ini mesti dihancurkan. Yang mengerti katakan amin. Karena kalau kita ingin menerima yang baru, kita harus melepaskan yang lama. Ya. Bagaimana kita bisa masuk rancangan Tuhan, tapi masih pakai keyakinan yang lama? Nggak bisa. Kita harus menyangkal diri. Mematikan apa yang salah. Untuk kita bisa align, lurus, searah dengan kemauan Tuhan. Nah ini bicara tentang apa? Kita mesti punya hati yang lembut. Mudah untuk diajar. Yang mengerti katakan amin. Kita nggak boleh keras hati. Tegar tengkuk. Dalam bahasa Sundanya, kekeh. Udah dikasih tahu kekeh gitu. Ya susah bagaimana? Nah ini semua akan menghambat seseorang untuk masuk dalam panggilannya. Untuk masuk dalam rencana Tuhan yang mungkin jauh melebihi apa yang dipikirkan. Nah Gideon melakukannya. Memang ini sangkal diri agak berat. Betul? Tapi hanya jalan seperti ini kita bisa masuk rancangan Tuhan. Nah saya sering ketemu orang di luar sana. Udah ikut Tuhan udah lama nih. Ya. Tapi setelah saya ngobrol beberapa kali, ini masih ada yang dia pegang. Keyakinan, cara pandang yang pikir dia itu benar. Tapi udah jelas-jelas berbeda sama firman Tuhan. Itu orang itu bisa stuck. Ya. Dia tidak mengalami apa yang Tuhan kasih sama dia. Ini harus diruntuhkan. Karena ini yang menghambat. Yang mengerti kata amin. Ya. Dan ini inisiatifnya mesti dari kita sendiri. Kita nggak bisa bilang, Tuhan tolong lembutkan hati. Nggak bisa. Kita sendiri yang ambil inisiatif, saya mau diajar. Saya mau sangkal diri. Pikul salib. Setiap hari. Yang percaya katakan amin. Jadi penting untuk kita bisa ibadah, baca firman Tuhan. Karena ini akan mentransformasi, memperbaharui pikiran kita. Diadu yang salah dengan yang benar. Yang percaya katakan amin. Jadi ini sangkal diri pertama yang Gideon lakukan. Harus diruntuhkan. Yang kedua. Nah kita tahu Midian ini, bangsa Israel di bawah kepemimpinan Gideon harus melawan bangsa Midian. Pertama, Gideon punya pasukan 30.000. Tapi Tuhan pangkas. Jadi cuma 300. Katakan demikian. Hakim-hakim 7 ayat 2. Berfirmanlah Tuhan kepada Gideon. Terlalu banyak rakyat yang bersama-sama dengan engkau itu daripada yang ku kehendaki untuk menyerahkan orang Midian ke dalam tangan mereka. Jangan-jangan orang Israel memegah-megahkan diri terhadap aku sambil berkata, tanganku sendirilah yang menyelamatkan aku. Dari 30.000 jadi sampai 300. Ini penyangkalan diri. Ya. Jadi Gideon harus menggantungkan kekuatannya bukan pada kekuatan dia, tapi sepenuhnya kepada kekuatan Tuhan. Yang mengerti katakan amin. Bergantung penuh pada Tuhan. Ya kita melakukan apa yang kita punya. Ya kita menggunakan kekuatan yang kita punya. Tapi pada akhirnya kita menyerahkan segala sesuatunya kepada kekuatan Tuhan. Dan dikatakan Tuhan melakukan ini supaya bangsa Israel tidak memegah-megahkan diri.
supaya bangsa saya nggak sombong gitu. Kalau dia menang, wah ini karena aku. Jadi mengikut Kristus perlu kerendahan hati. Dan setiap ada kesombongan, Tuhan akan runtuhkan. Karena kesombongan ini akan menghambat orang untuk naik. Firman Tuhan mengatakan yang tinggi akan direndahkan. Tapi yang rendah hati, Tuhan akan tinggikan. Jadi jalan untuk ke atas, itu ke bawah. Ya. Nah, sama untuk rendah hati, kita nggak bisa doa sama Tuhan. Tuhan, buat saya rendah hati. Enggak. Tuhan bilang, rendahkan dirimu. Ini inisiatifnya kita sendiri. Yang mengerti katakan amin. Semakin kita rendah hati, kita akan semakin masuk dalam rancangan Tuhan. Hambatannya semakin hilang. Tapi kalau kita sombong, sulit sekali. Kita akan mentok. Amin. Dan ini dilakukan oleh Gideon. Sangkal diri. Yang ketiga, yang menarik ini. Pada saat Gideon menyerang, Hakim-Hakim 7 ayat 19. Lalu Gideon dan ke-100 orang yang bersama-sama dengan dia sampai ke ujung perkemahan itu pada waktu permulaan giliran jaga tengah malam. Ketika penjaga-penjaga baru saja di tempat. Lalu mereka meniup sangkakala sambil memecahkan buyung yang di tangan mereka. Itu Tuhan kasih instruksi bagaimana cara perangnya, pakai buyung, pakai trompet. Ini gak masuk akal. Ini penyangkalan diri. Jadi Gideon tidak bergantung pada kekuatan militer yang dia punya. Tidak bergantung pada cara strategi yang dia punya. Tapi sepenuhnya percaya pada instruksi Tuhan. Tahap demi tahap, tahap demi tahap. Jalan Tuhan, rancangan Tuhan jauh lebih tinggi daripada jalan dan rancangan kita. Yang mengerti katakan amin. Sangkal diri ini berarti kita harus melepaskan kepercayaan pada kekuatan, pada cara pandang kita sendiri. Untuk menyerahkan sepenuhnya pada Tuhan. Ya kita mungkin pertama pakai cara pandang kita sendiri. Ya, pakai kekuatan kita sendiri. Tapi pada akhirnya kita bisa bilang berkata, Tuhan biarlah bukan kehendakku yang terjadi. Biarlah bukan caraku yang terjadi. Cara Tuhan yang terjadi. Yang setuju katakan amin. Dengan cara itu kita baru bisa masuk memenuhi panggilan Tuhan. Tujuan yang jauh lebih besar. Kepenuhan hidup, kesembuhan. Jalannya cuma itu. Jadi pada waktu Gideon menghancurkan mezbah Baal papanya, ini Gideon cari mati, betul? Cari mati. Ya. Itu kepercayaan papanya, ya yang sudah lama, juga kepercayaan masyarakatnya, cari mati. Waktu Gideon perang dengan bangsa Midian, hanya dengan 300 orang. Ini jalan kematian. Kalau mau jalan kematian, perang dengan 300 orang, lawan ribuan. Ini jalan kematian. Pada saat Gideon menyerang, enggak pakai senjata, pakai trompet, sangkakala. Gideon mau mati. Tuh. Jadi semua yang Tuhan instruksikan sama Gideon, itu membawa kematian. Tapi Gideon tidak mati kan? Gideon mengalami kemenangan. Karena yang mati bukan Gideon. Tapi Gideon yang lama. Hidupnya yang lama. Tapi dia masuk pindah pada identitasnya yang baru. Kita gak bisa terima yang baru kalau kita gak bisa melepas yang lama. Dengan keinginan roh kita mematikan keinginan daging. Yang mengerti katakan amin. Begitu juga berarti sama dengan kita. Kalau kita mau masuk dalam hidup yang baru, kita harus menanggalkan semua yang lama. Cara pikir kita, keyakinan kita, sudut pandang kita, kepercayaan kita, cara hidup kita, kebiasaan kita yang lama dimatikan. Untuk kita memperoleh apa yang baru. Nah, Gideon pada awalnya dia nggak percaya kan? Dia bisa seperti itu gitu. Pada saat pertama kali Tuhan bicara sama Gideon, Tuhan bilang kamu pahlawan gak berani. Gideon gak bisa terima itu, kayaknya gak mungkin. Ya. Dia gak bisa melihat itu sebagai identitas yang sesungguhnya. Ya.
Kita lihat di Hakim 6 ayat 12. Malaikat Tuhan menampakkan diri kepadanya dan berfirman kepadanya demikian. Tuhan menyertai engkau. Ya pahlawan yang gagah berani. Gideon bengong meren. Ngomong ke siapa ini? Ini ngomong ke siapa? Ke saya. Dia lagi nyumput. Ya, dia orangnya penuh ketakutan. Tidak pede. Saya yang paling kecil. Ya, saya dari suku yang paling muda. Bagaimana mungkin saya bisa jadi pahlawan gagah berani? Tapi akhirnya Gideon melihat apa yang difirmankan Tuhan itu betul. Dia bisa melihat bagaimana cara Tuhan melihat dirinya. Pada saat dia melalui penyangkalan diri beberapa kali. Pada saat dia melepaskan apa yang lama masuk ke kehidupan yang baru. Yang percaya katakan amin. Jadi sama juga dengan kita. Ulangan 28:13. Tuhan akan mengangkat engkau. Mengangkat kita semua. Jadi kepala. Bukan ekor. Engkau akan tetap naik. Dan bukan turun. Apabila engkau mendengarkan perintah Tuhan Allahmu. Yang kusampaikan pada hari ini. Kau lakukan dengan setia. Amin. Berarti ini identitas kita. Tuhan bilang. Kita jadi kepala. Kita akan terus naik dan bukan turun. Amin. Gimana caranya? Tapi apabila engkau mendengarkan perintah Tuhan Allahmu. Apabila kita mau menghancurkan yang lama, mengikuti kehendak Tuhan. Kita akan menjadi kepala dan terus naik. Yang mengerti katakan amin. Kalau seorang pemahat, dia mahat satu batu lah. Ya. Batu yang kasar. Waktu kelihatan awal mulanya ini batu kasar, enggak berbentuk, jelek, enggak sempurna. Tapi ketika pemahat itu mulai memahat, menyingkirkan apa yang tidak perlu, bagian-bagian yang tidak perlu, diperhalus, maka ada muncul patung yang indah yang di dalamnya. Betul? Nah sama juga dengan kita. Penyangkalan diri itu seperti memahat kehidupan kita. Kita menyingkirkan bagian-bagian yang tidak sesuai dengan kehendak Tuhan. Bagian-bagian yang masih habitat lama. Dosa kita yang lama. Dengan apa? Dengan pada saat kita melakukan firman Tuhan. Pada saat kita tunduk pada kehendak Tuhan. Dan apa yang kita lakukan, sangkal diri, pikul salib, mengikuti kehendak Tuhan, itu bukan untuk menghancurkan. Tapi justru untuk kita menemukan siapa diri kita yang sesungguhnya. Saya tulis begini, penyangkalan diri bukan jalan menuju penghancuran. Tapi jalan menuju penemuan diri. Caranya cuma ini. Jadi kalau di firman Tuhan bilang gini, kamu harus baca Alkitab. Untuk apa baca Alkitab? Ini kehendak Tuhan. Ini yang akan membawa kita masuk dalam kepenuhan hidup. Kamu harus melayani. Buat apa melayani? Kamu harus ke gereja. Kamu harus baca firman. Kamu harus masuk persekutuan. Ini untuk apa? Ini bukan sekedar kegiatan rohani. Tapi ini jalan untuk kita masuk dalam rencana Tuhan. Yang mengerti kata amin. Jadi ini bukan kegiatan rohani, bukan. Ini jalan kita sebagai murid Kristus. Saya bisa melihat banyak pengerja di sini. Ya. Yang dulu saya lihat sama sekarang, wah hidupnya rubah. Kenapa? Mereka mau sangkal diri. Melayani berat gak? Berat. Pagi-pagi mesti kasih gini. Ya. Baca firman, kadang ngantuk. Ya. Bible study, ikut komunitas. Ini sangkal diri setiap hari. Tapi dengan jalan itu, kita dibentuk menjadi yang baru. Yang mengerti katakan amin. Memang ada perlawanan. Betul? Karena kita masih ada keinginan daging. Ada perlawanan ini. Roma 8:13. Gini. Karena kalau kalian hidup menurut tabiat manusia yang jatuh dalam dosa, maka kalian akan mati. Tetapi kalau dengan kuasa Roh Allah, Roh Kudus, kalian terus saja mematikan perbuatan-perbuatanmu yang berdosa, maka kalian akan hidup. Nah, kata hidup ini artinya to enjoy real life. True life, active, blessed.
Jadi pada saat kita memutuskan untuk berjalan dengan roh, sangkal diri, Roh Kudus akan bawa kita ke kepenuhan hidup. Roh Kudus akan bawa kita kepada kehidupan yang semakin lebih baik. Roh Kudus akan bawa kita kepada proses penyembuhan, pemulihan. Cuma itu jalannya. Apakah Roh Kudus akan bawa kita ke yang jelek atau yang baik? Yang baik. Apakah Roh Kudus akan bawa kita turun atau naik? Naik. Apakah Roh Kudus akan bawa kita semakin diberkati? Iya. Berarti kunci kehidupan kita mau hidup penuh, kita ikuti tuntunan Roh Kudus. Karena pasti membawa kebaikan, kemenuhan. Kita diberkati oleh Tuhan. Yang percaya katakan amin. Dan pada akhirnya kita semakin serupa dengan Kristus. Nah, ini pertempuran yang harus kita hadapi setiap hari. Jadi sama seperti Gideon bertempur, kita pun bertempur. Tapi bukan melawan bangsa Midian. Tapi antara keinginan daging dan keinginan roh. Ya, ini pertempuran. Yang mana yang mau kita ikuti? Yang kita ikutin, keinginannya akan bertambah kuat. Contoh, kalau seseorang lihat pornografi, dia akan semakin keinginannya semakin kuat. Akhirnya dia akan kecanduan. Kalau orang lihat makanan, jadi ada gambar makanan, dilihat terus. Lama-lama keinginannya tambah kuat. Dan kita bisa lihat pada akhirnya dia lagi makan makanan itu. Karena keinginannya makin kuat. Jadi kepada siapa kita nurut, keinginan itu akan jadi kuat. Kalau kita ikut keinginan daging, ini membawa kematian. Kalau kita ikut keinginan roh, ini membawa kehidupan. Jadi tergantung kita. Yang mengerti katakan amin. Berarti kita harus menang pertempuran ini. Setiap hari. Yang setuju katakan amin. Waktu Gideon berperang, dia berperang untuk siapa? Bukan hanya untuk dirinya. Tapi Gideon punya keluarga. Untuk bangsanya Israel. Waktu kita bertempur setiap hari, saya mau menang. Untuk siapa? Bukan hanya untuk diri kita. Ya, bukan. Tapi ada keluarga yang membutuhkan kita, menginginkan kita supaya kita menang tiap hari. Karena waktu kita semakin serupa dengan Kristus, istri kita akan diberkati. Suami kita akan diberkati. Anak-anak kita akan diberkati. Mertua kita akan diberkati. Teman sekantor diberkati. Pada saat kita semakin seperti Kristus. Jadi sangkal diri ini akan membuat kita semakin lama semakin menjadi berkat bagi banyak orang. Yang mengerti katakan amin. Jadi kita harus menang pertempuran. Berjalan dalam roh, menyerahkan keinginan kita. Ya. Menemukan, jadi pada akhirnya ketika kita menemukan ternyata ada tujuan yang lebih besar. Ternyata ada panggilan khusus yang Tuhan sediakan bagi kita. Pada akhirnya bukan untuk kita pembuktian diri. Wah, saya pahlawan yang gak berani. Bukan. Bukan pembuktian diri. Tapi pemberian diri. Untuk siapa? Untuk orang-orang sekitar. Untuk orang yang kita kasih. Dan orang yang mengasihi kita. Yang setuju katakan. Nah, sama seperti Kristus. Kristus jalannya dia menyerahkan dirinya. Padahal dia bisa panggil malaikat. Tapi caranya enggak. Tuhan kasih dirinya. Jadi setiap hari kita mesti pikirin cara bukan bagaimana kita bisa membuktikan diri kita siapa. Tapi pikir cara bagaimana kita bisa memberikan diri kita. Jadi berkat bagi banyak orang. Pada saat itu, saudara akan mengalami kepenuhan hidup. Kehidupan yang sesungguhnya. Yang percaya katakan amin. Karena bagaimana saya bisa kasih sesuatu kalau saya nggak tahu siapa diri saya. Jadi sangat penting untuk kita tahu siapa diri kita di hadapan Tuhan. Ya. Nah, pada saat melakukan ini, kadang-kadang khawatir, kadang-kadang takut. Ya. Karena ini kan sesuatu yang mungkin udah lama kita pegang, udah lama kita yakini, udah lama kita jalani. Tapi begitu mengikut Kristus tidak sama, kita harus lepaskan. Ini agak
khawatir, agak takut. Nah ini wajar, ini normal. Ya. Nah Gideon juga sama, dia takut. Ya. Nah kita lihat, ya beberapa kali Gideon menunjukkan rasa takutnya. Saya kasih beberapa ayat. Hakim 6:27. Kemudian Gideon membawa 10 orang hambanya. Dan diperbuatnyalah seperti yang difirmankan Tuhan kepada. Tetapi karena ia takut, gember ya, kepada kaum keluarganya dan kepada orang-orang kota itu untuk melakukan hal itu pada waktu siang, maka dilakukannya pada waktu malam. Jadi karena takut nih, Gideon bawa hambanya 10 orang. Mungkin kalau ada 20 orang dibawa 20-20-nya. Karena dia takut gitu, dia bawa orang. Dan kemudian dikatakan dia ngakunya malam-malam sembunyi. Supaya gak ada orang yang lihat. Ya. Kemudian satu lagi di Hakim 7 ayat 10. Ini Tuhan yang ngomong sama Gideon. Tetapi jika engkau takut untuk turun menyerbu, turunlah bersama dengan pura bujangmu ke perkemahan itu. Jadi Gideon takut. Ya. Tuhan juga tahu Gideon takut. Jadi takut ini wajar. Tetapi ketaatan pada Tuhan itu prioritas yang utama. Gideon takut, tapi dia tetap melakukan firman Tuhan. Kita bisa takut, kita bisa khawatir. Tapi kita harus mengalahkan ketakutan itu. Untuk tetap melakukan firman Tuhan. Karena kalau kita tidak melakukan, akan ada masalah. Yang mengerti kata amin. Nah, kemudian kita tahu, Gideon bawa 10 orang untuk dukung. Dan Tuhan bilang, bawa pura untuk dukung. Jadi Tuhan menciptakan kita, mendesain kita bukan untuk hidup sendiri. Tapi sebagai satu tubuh Kristus, sebagai satu keluarga Allah. Ada kalanya kita gember, takut. Nah kita perlu dukungan orang yang seiman. Jadi penting untuk kita bisa ada dalam komunitas yang saling dukung dalam iman. Yang mengerti katakan amin. Kalau saya lihat 20 tahun yang lalu, ya, wah, saya kayaknya madesu. Tahu madesu? Masa depan suram banget. Bahkan kalau kalian lihat fotonya aja, kalian lihat foto saya aja, kalian bisa lihat ini madesu, cuma fotonya doang. 20 tahun yang lalu. Ya, aduh saya pikir saya mau jadi apa ke depan? Nggak kebayang. Ya. Tapi pada saat saya mulai masuk. Enggak langsung, pelan-pelan. Terima Tuhan. Dibaptis sama. Ya. Ikut aja dulu. Itu sangkal diri pertama. Dibaptis. Ikut. Kemudian ikut persekutuan di rumah gembala. Ya. Setiap Selasa dulu. Ikut. Ngerti nggak ngerti? Ya kadang ngerti, kadang enggak. Yang penting ada makanan. Ya. Itu aja tujuannya udah. Ya, saya masih bergajul lah. Ya. Wah masih jauh daripada kudus, masih jauh. Ikut aja udah, sangkal diri. Ya, kadang-kadang hujan datang, ya ada lumayan, ada makanan. Jadi tujuannya mah itu aja, ya. Datang aja datang, sangkal diri datang, ngerti nggak ngerti, ya. Terus gak lama bantu apa pelayanan, ya. Dulu masih pakai OHP kan, di fotokopi, simpen di kursi satu-satu, susun OHP, ya. Sekarang LED canggih. Ya. Ya, HP. Terus apa? Kesaksian, ya. Kesaksian belum ngomong udah nangis. Air mata keluar, air hidung keluar, wah semua keluar. Ya. Udah pegang mic juga, udah gini. Ngomong juga ngaco lah, ya. Gitu. Nggak ngerti mungkin orang juga, ya. Terus ya. Terus masuk pelayanan di Sunday School, ya. Ngikut aja, apa yang bisa ya. Sangkal diri kan. Terus lama-lama saya, yang lama saya buang. Pemikiran saya lama-lama buang. Pergaulan saya yang tidak baik saya buang. Bukan berarti saya putus hubungan ya, bukan. Tetap teman. Tapi yang baik, apa yang baik saya buang. Enggak langsung, enggak. Step by step. 20 tahun. Saya ngeliat di sini, asa teu mungkin. Kok bisa? Ada sesuatu yang di dalam. Pada saat kita terima Tuhan, Roh Kudus ada di sini. Roh Kudus akan bawa kita selalu untuk melakukan kehendak Tuhan. Mengubah kita, membentuk kita semakin seperti itu. Dan panggilan Tuhan bukan hanya berhenti hari ini. Masih banyak.
tidak terbatas. Jadi sebetulnya kunci untuk hidup bahagia itu simpel. Kalau kita mau tunduk sama tuntunan Tuhan. Karena pasti akan bawa kita kepada sesuatu yang baik. Jadi kita mesti fight setiap hari. Dan ini bukan hanya untuk kita. Ya, untuk istri, untuk anak. Puji Tuhan. Istri saya menikah dengan saya sesudah saya benar. Ya. Jadi istri saya diberkati, anak saya diberkati, orang sekitar diberkati. Nah, saya percaya saudara pun sudah ada di sana. Saya percaya. Kalau gitu kita harus melakukan setiap hari. Yang percaya katakan amin. Kita harus jadi murid Kristus. Amin. Dan apapun yang tidak baik, pada saat kita mengikuti tuntunan Roh Kudus, kita itu masuk dalam proses penyembuhan. Yang semakin hari, semakin lebih baik. Jadi taat aja sama apa yang katakan firman Tuhan. Melayani. Masuk aja dulu. Ya, gitu. Baca firman. Baca aja dulu. Pergi ke gereja. Pergi aja dulu. Masuk persekutuan. Masuk aja dulu. Yang penting tertulis di firman Tuhan apa kehendak Tuhan. Ikuti saja. Sangkal diri. Dan saudara akan melihat. Apa yang terjadi sama Gideon. Terjadi sama saudara. Gideon merasa dirinya terbatas. Tapi panggilan Tuhan tidak bisa dibatasi oleh keterbatasan kita. Yang mengerti katakan, amin. Baik, kemuliaan bagi Tuhan. Mari kita sama-sama bangkit. Berdiri. Saudara diberkati? Amin. Kita saat ini kita mau komit. Kita masing-masing doa. Mungkin ada hal yang kita tahu kita masih belum bisa menyangkal. Apakah kepercayaan kita, apakah kita masih punya kebiasaan, masih punya cara pikir, attitude yang tidak baik. Ya. Satu aja, gak usah banyak, satu aja. Kita mau serahkan sama Tuhan. Kita mau mematikan dan kita mau mengikuti tuntunan Roh Kudus. Kita mau berkomitmen, Tuhan saya mau bertobat. Dan pada saat saudara melakukan itu, saudara semakin masuk dalam rancangan Tuhan. Ya, mari kita tunduk kepala kita berdoa. Bapa, ini kami anak-anak-Mu. Kami mengucap syukur untuk apa yang sudah Kau lakukan, Kau berikan. Tuhan, kami tahu Engkau punya rancangan yang jauh lebih besar daripada apa yang kami pikirkan. Engkau punya tujuan yang jauh lebih besar untuk setiap kehidupan kami anak-anak-Mu. Engkau punya panggilan yang khusus spesifik untuk setiap anak-anak-Mu di sini, Tuhan. Dan kami mau panggilan itu digenapi dalam kehidupan kami. Kami mau melepaskan segala keinginan kami, Tuhan. Cara pandang kami, Tuhan. Kami mau melembutkan hati kami. Kami mau merendahkan hati kami. Ini kami, Tuhan. Kami mau dibentuk, mau dituntun oleh-Mu. Sehingga bukan hanya kami menjadi serupa dengan Engkau, kami bisa menjadi berkat bagi banyak orang. Dimulai dengan keluarga kami. Tuhan, berdoa untuk setiap kami yang mungkin ada keterikatan, Tuhan. Kecanduan, atau apapun itu, Tuhan. Tuhan, kami patahkan di dalam nama Tuhan Yesus. Dengan Roh Kudus yang tinggal dalam diri kami, memberikan kita kemampuan, Tuhan, untuk melakukan segala keinginan-Mu, Tuhan. Terima kasih, Tuhan, segala kemuliaan hanya bagi nama-Mu. Kami mau menjadi murid Kristus setiap hari. Sangkal diri, pikul salib, mengikuti Engkau. Yuk mari kita angkat kedua tangan kita. Tuhan memberkati, melindungi. Tuhan menghadapkan wajahnya, memberikan kita kasih karunia. Tuhan menyinari kita, memberikan kita damai sejahtera. Engkau akan diberkati oleh Tuhan, sehingga engkau menjadi berkat bagi banyak orang. Kasih, sukacita, damai sejahtera, perlindungan yang sempurna yang daripada Tuhan mengikuti kita mulai hari ini sampai selama-lamanya. Tuhan, kami juga mengucap syukur untuk semua yang melayani, untuk persekutuan kami sebagai keluarga Allah, untuk setiap persembahan yang kami berikan. Biarlah kerajaan-Mu semakin diperbesar, nama-Mu semakin dipermuliakan, dan pakailah kami, Tuhan, untuk menjadi alat-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, semua yang percaya sudah menerimanya, sama-sama katakan.
Tuhan Yesus memberkati.